Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iman Saputra. Di sini saya akan menjelaskan konsep tentang kepribadian, persepsi, dan pembuatan keputusan. Yang pertama yaitu kepribadian atau personality. Kepribadian merupakan determinan paling penting bagi individu, karena kepribadian menentukan bagaimana seorang individu berpikir, berperilaku, dan berperasa dalam berbagai macam situasi yang berbeda-beda. Ada beberapa faktor yang dianggap berpengaruh terhadap kepribadian seseorang, yaitu yang pertama, turunan. Faktor ini menyangkut segala sesuatu yang berhubungan dengan keturunan, seperti bentuk fisik, turunan biologis, dan turunan psikologis. Yang kedua, lingkungan. Faktor ini meliputi budaya tempat kita dibesarkan, norma-norma keluarga, norma masyarakat, agama, dan kondisi sosial. Yang ketiga, situasi. Pada situasi yang berbeda, orang akan cenderung menampilkan aspek kepribadian yang berbeda pula. Persepsi. Persepsi adalah suatu proses yang ditempuh individu-individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna kepada lingkungan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi, yaitu pelaku persepsi. Penafsiran seorang individu pada suatu objek yang dilihatnya akan sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadinya sendiri, diantaranya sikap, motif, kepentingan atau minat, pengalaman masa lalu, dan pengharapan. Kemudian target, gerak, bunyi, ukuran, dan atribut-atribut lain dari target akan membentuk cara kita memandangnya. Situasi. Situasi juga berpengaruh bagi persepsi kita. Kemudian salah satu teori yang mempengaruhi sebuah persepsi yaitu teori hubungan, merupakan usaha ketika individu-individu mengamati perilaku untuk menentukan apakah hal ini disebabkan secara internal atau eksternal. Kemudian penentuan apakah perilaku itu merupakan penyebab eksternal atau internal bergantung pada 3 faktor. Yang pertama, kekhususan. Apakah seorang individu memperlihatkan perilaku yang berlainan dalam situasi yang berlainan. Konsensus, yaitu jika setiap orang yang menghadapi situasi serupa bereaksi dengan cara yang sama. Konsistensi, apakah seorang yang memberikan reaksi yang sama dari waktu ke waktu. Selanjutnya, pengambilan keputusan. Menurut Driscoll 1978, partisipasi dalam pengambilan keputusan berhubungan dengan efisiensi. Efisiensi sendiri didefinisikan sebagai perasaan atau anggapan bahwa seorang mampu untuk mempengaruhi perbuatan keputusan dalam organisasi. Robin dan Judge 2009 menghubungkan proses pengambilan keputusan dengan persepsi. Begitu pula dalam hal partisipasi. Dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan efisiensi, yang tak lain merupakan persepsi seorang akan dirinya sendiri. Pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan terjadi sebagai bentuk reaksi terhadap suatu masalah. Pengambilan keputusan harus membuat pilihan memaksimalkan nilai yang konsisten dalam batas-batas tertentu. Ada 6 langkah dalam model pengambilan keputusan yang rasional, yaitu yang pertama, menetapkan masalah. Yang kedua, mengidentifikasi kriteria keputusan. Yang ketiga, mengalokasikan bobot pada kriteria. Yang keempat, mengembangkan alternatif. Yang kelima, mengevaluasi alternatif. Yang keenam, memilih alternatif terbaik. Ya, itulah presentasi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.